Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 di sini akan melakukan praktek untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perkenalkan, nama saya Saila Safira. Nama saya Dinda Rizky Anissa. Saya Aurelia Veneranda. Saya akan pertama menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, alatnya sendok 3 gelas yang berisikan air dan karton. Bahannya tepung kanji, gula, dan tanah. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahannya. Yang kedua, masukkan setengah air ke masing-masing gelas. Yang ketiga, pada gelas pertama, campurkan air dengan gula, 1 sendok gula. Yang kedua, masukkan air dengan tepung kanji 1 sendok teh. Yang gelas ketiga, masukkan air ditambah tanah 1 sendok teh. Lalu aduk ketiga air tersebut. Pertama, masukkan 1 sendok teh di air gula. Kedua, masukkan 1 sendok teh tepung kanji dan diaduk. Ketiga, masukkan 1 sendok teh tanah di dalam gelas dan diaduk rata. Letakkan air gula, kemudian letakkan karton di samping kanannya dan diaduk. Lalu diberi senter. Dari hasil percobaan ternyata air dicampur gula jernih, mengendap dan meneruskan cahaya. Percobaan 2, air ditambah tepung kanji, lalu ditaruh karton, kemudian diberi senter. Dari hasil percobaan ternyata air dicampur tepung kanji, airnya keruh, mengendap dan menghamburkan cahaya. Percobaan ketiga, air ditambah tanah, kemudian diberi karton di samping kanan dan diberi senter. Dari hasil percobaan air dicampur tanah, ternyata airnya keruh, mengendap, sedikit meneruskan cahaya. Dari hasil percobaan ketiga larutan tersebut, ternyata air dicampur tanah menghasilkan sifat koloid. Kedua, air dicampur tepung kanji menghasilkan suspensi. Ketiga, air dicampur gula menghasilkan larutan. Sekian dari kami, maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita Sari. Nama saya Utami Cahaya. Nama saya Wardah Ramadhani. Kami akan mengerjakan tugas praktek tentang membedakan antara koloid, larutan, dan suspensi. Alat dan bahan: 1 gelas, 3 2 sendok teh, 3 tepung kanji, 4 gula, 5 tanah, 6 senter, 7 karton, dan 8 air. Cara kerjanya adalah yang pertama, siapkan 3 gelas ukuran yang sama berisi setengah gelas air. Gelas pertama ditambah 1 sendok teh gula. Yang ketiga, gelas kedua ditambah 1 sendok teh tepung kanji. Yang keempat, gelas ketiga ditambah 1 sendok teh tanah. Yang kelima, aduk semua hingga rata, diam dan cermati. Pertama, diisi gula dengan 1 sendok teh.
Gelas kedua diisi tepung kanji sebanyak 1 sendok teh. Gelas ketiga diisi dengan 1 sendok teh tanah. Pada gelas pertama yang berisi larutan gula, airnya jernih dan tidak mengendap. Pada gelas kedua yang berisi tepung kanji, airnya keruh dan tidak mengendap. Pada gelas ketiga yang berisi tanah, airnya keruh dan mengendap. Siapkan senter, letakkan gelas pertama. Lalu sebelah gelas pertama sebelah kanan letakkan senter, sebelah kiri letakkan karton atau kertas. Lalu amati apa dilihat di kertas. Kanji, cahaya tidak dapat diteruskan. Pada gelas kedua yang berisi tepung kanji, cahaya tidak dapat diteruskan. Pada gelas ketiga yang berisi larutan tanah, cahaya dapat diteruskan, tetapi redup. Hasil dari pengamatan ditulis dalam bentuk tabel. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Amalia dari Sekolah Ajeng Kasari, Veronica Windy. Kami dari 12 IPS 1. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia lintas tentang materi koloid. Jadi berikut adalah praktikum kami. Oke, jadi ini adalah air yang sudah dilarutkan dengan gula, dan ini adalah air kanji, dan ini adalah air tanah. Kemudian dapat diamati bahwa air gula menjadi jernih ketika air ditambah gula menjadi jernih, sedangkan air ditambah kanji menjadi keruh dan air ditambah tanah menjadi keruh. Lalu ini air yang sudah dilarutkan dengan gula itu dapat diamati bahwa ini meneruskan cahaya. Dan ini air yang sudah dilarutkan dengan kanji itu dapat dilihat sedikit meneruskan cahaya. Lalu ini air yang dilarutkan dengan tanah dapat diamati bahwa itu tidak dapat meneruskan cahaya. Nah, untuk mengetahui larutannya ngendap atau tidak, kami diamkan dulu selama beberapa saat. Jadi setelah kami diamkan, dapat dilihat bahwa air ditambah gula, larutan ini tidak mengendap. Lalu air ditambah kanji, dapat terlihat bahwa larutannya mengendap. Dan air ditambah tanah, dapat terlihat bahwa larutannya mengendap. Jadi kesimpulan dari praktikum kami menunjukkan bahwa Gula merupakan larutan karena saat praktikum air ditambah gula kemudian diamati menunjuk kejaminan tidak mengendap dan dapat diteruskan oleh cahaya. Kemudian air ditambah tanah merupakan substansi karena saat mempraktekkan dan diamati menjadi
Sekian dari praktikum dan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan cara membedakan koloid larutan dan suspensi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana. Perkenalkan, nama saya Rida Asri. Perkenalkan, nama saya Arul Rizky Hairullah. Nama saya Agi Distila. Nah, di sini kami sudah mencampurkan 3 bahan, yaitu yang pertama adalah gula, tepung, dan tanah. Dilihat dari sini, ini adalah bentuk dari larutan, koloid, dan suspensi. Nah, pada larutan gula ini kita bisa melihat bahwasanya kejernihan pada larutan gula sendiri adalah sangat jernih, dan endapannya pun tidak terlalu banyak karena gula sudah terlarut di dalam air tersebut, dan cahaya dari senter menembus gelas dan dapat menembus kertas juga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tepung kanji dicampur dengan air. Kita lihat di sini kejernihannya tidak terlalu jernih karena tepung kanji sudah bercampur dengan air sehingga kejernihannya tidak terlalu jernih, dan endapannya pun kita lihat sini tidak terlalu mengendap karena tepung kanji juga sudah menyatu dengan air tersebut sehingga air tersebut juga menjadi sangat putih, dan kita lihat cahayanya di sini tidak menembus kertas dari yang dihalangi oleh gelas tersebut. Nah, yang terakhir di sini tanah dicampur dengan air. Kita lihat di sini kejernihannya. Seperti yang kita tahu, jika tanah dicampur dengan air, kejernihannya pun tidak akan jernih. Endapannya sangat banyak karena tanah tidak dapat menyatu dengan air tersebut, dan cahayanya juga bisa menembus kertas. Kita lihat di sini bisa menembus kertas dan cahayanya pun sangat terang. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.